Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 13 Januari 2026. Sebagaimana biasanya, beta ingin untuk terus memperlihatkan kebenaran tentang Indonesia. Beta ingin memberitahukan kepada semua orang Indonesia, entah itu presiden sampai kepada kepala desa, bahkan rakyatnya sekalipun, untuk tahu dan mengerti tentang apa sesungguhnya itu Indonesia. Karena selama ini kita semua hidup dalam satu istilah atau nama, yaitu Indonesia, tapi tidak seorang pun yang tahu dan mengerti tentang apa sesungguhnya itu Indonesia. Ya. Dan dari mana datangnya Indonesia itu? Dan bagaimana sampai Indonesia itu disebut kepada kita yang bukannya Indonesia? Pemerintah Indonesia harus jujur dalam memahami kata ini. Presiden Republik Indonesia, ya, Presiden Prabowo Subianto dan semua anggota kabinetnya dan parlemennya yang ada di Jakarta sesungguhnya harus tahu apa sesungguhnya itu Indonesia. Nah, ada beberapa hal yang perlu beta majukan sebagai pembuktian untuk dimengerti dan menjadi analisa untuk dipertimbangkan tentang apa sesungguhnya Indonesia itu. Apakah itu nama yang membawa keuntungan ataukah akan membawa malapetaka kepada kita semua. Nah, sekarang beta tunjukkan satu hal yang perlu dimengerti dan pahami oleh semua saudara. Asia lagi, gedung-gedung kekuasaan bukan tempat lahirnya keadilan, melainkan sarang perlindungan bagi para perampok berseragam kebijakan. RUU perampasan aset, jangan pernah bermimpi. Bagi mereka, itu bukan instrumen hukum, melainkan gilotin yang akan memenggal leher mereka sendiri. Maka diputar segala siasat, dibungkus segala alasan, dipoles dengan bahasa hukum yang manis, padahal ujungnya satu: menyelamatkan kantong pribadi, mengamankan hasil rampasan, dan mengunci rapat-rapat pintu pertanggungjawaban. Lihatlah, ketika rakyat kecil mencuri sebiji kakao, hukum turun secepat kilat, vonis dijatuhkan tanpa ampun. Tapi ketika pejabat menggarong triliunan uang negara, mereka duduk tersenyum di ruang sidang, dilayani media, dan akhirnya pulang dengan hukuman ringan atau malah bebas. Inilah panggung sandiwara paling busuk. Hukum hanya jadi alat pukul ke bawah, tapi jadi selimut hangat untuk para penguasa. Negeri ini sudah lama jadi pasar gelap di mana aset bangsa dilelang dengan harga murah kepada para oligarki. Yang duduk di kursi kuasa hanyalah calo berseragam, menjual kehormatan bangsa dengan tanda tangan di atas kertas undang-undang. Dan rakyat, mereka dibiarkan lapar, sakit, dan sengsara, hanya dipanggil saat musim pemilu untuk dijadikan kambing hitam janji palsu. Brutalnya kenyataan ini. Jangan harap ada keadilan lahir dari tangan garong. Jangan percaya ada kesejahteraan yang disusun oleh maling. Yang ada hanyalah siklus busuk. Garong melindungi garong, maling menyelamatkan maling, lalu bersama-sama menertawakan rakyat yang terus menunggu keadilan yang tak pernah datang. Kesimpulannya, pemerintah dan wakil rakyat di negeri ini sudah terjebak dalam lingkaran busuk maling dan garong yang saling melindungi. Rakyat hanya dijadikan korban dan tumbal, sementara hukum dijadikan alat untuk mengamankan harta rampasan para penguasa. Selama undang-undang hanya dibuat untuk melindungi perampok berseragam, maling mengadili maling, garong melindungi garong, itulah wajah telanjang pemerintahan dan wakil rakyat di negeri ini. Bukan rahasia lagi, gedung-gedung kekuasaan bukan tempat lahirnya keadilan, melainkan sarang perlindungan bagi para perampok berseragam kebijakan. RUU perampasan aset, jangan pernah bermimpi. Bagi mereka, itu bukan instrumen hukum, melainkan gilotin yang akan memenggal leher mereka sendiri. Maka diputar segala siasat, dibungkus segala alasan, dipoles dengan bahasa hukum yang manis, padahal ujungnya satu:
menyelamatkan kantong pribadi, mengamankan hasil rampasan, dan mengunci rapat-rapat pintu pertanggungjawaban. Lihatlah, ketika rakyat kecil mencuri sebiji kakao, hukum turun secepat kilat, vonis dijatuhkan tanpa ampun. Tapi ketika pejabat menggarong triliunan uang negara, mereka duduk tersenyum di ruang sidang, dilayani media, dan akhirnya pulang dengan hukuman ringan atau malah bebas. Inilah panggung sandiwara. Indonesia. Kenapa dari dulu kau tidak bilang kau itu? Risiko terburuk adalah satu, negara Republik Indonesia yang kita proklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 akan bubar. Akan bubar. Ya, dan negaranya, negara Republik Indonesia kita ya akan menjadi negara Sumatera, negara Kalimantan, negara Pasundan, negara Bali, ya seperti RIS itu dulu. Dan mungkin ada juga bagian-bagian dari wilayah Indonesia yang akan dicaplok oleh asing. Misalnya Amerika sedang mempersiapkan negara Melanesia sekarang. Dan Amerika dan Australia dan negara-negara itu, kelompok itu mendirikan negara Melanesia dan mulai mengisukan bahwa orang Papua, orang Maluku, orang itu bukan orang Melayu, tetapi kalian itu adalah suku Melanesia. Mengapa kalian menggabung dengan Republik Indonesia? Artinya sebelah timur ya. Sebelah timur. Demikian juga sebelah barat. Orang-orang Aceh akan dibujuk-bujuk untuk keluar dari Indonesia, mendirikan negara Aceh. Nah itu, jadi itu yang harusnya ditakutkan oleh bangsa Indonesia. Kantong pribadi. Bapak-bapak, berhenti. Kantong pribadi Tiga peristiwa yang sudah beta tunjukkan kepada semua saudara untuk dimengerti. Suara rakyat Indonesia sendiri telah meragukan Indonesia dan pemerintahnya, ya, bahwa tidak ada lebih dari tipu daya dan omong kosong yang hanya untuk kepentingan para penguasa. Jadi Indonesia ini adalah merupakan wadah kepentingan penguasa. Ya. Dan kalau dilihat daripada awal mereka membicarakan Indonesia sampai dengan hari ini, memang semuanya untuk kepentingan para penguasa. Semua penguasa Indonesia orang kaya. Semua penguasa Indonesia orang kaya. Kaya rampok, kaya pencuri, kaya penipu, kaya pembohong, dan semuanya dibuat untuk kepentingannya. Akibatnya rakyat menderita. Kemudian, yang kedua menjelaskan bahwa Indonesia pasti bubar. Karena segala-galanya sudah kacau balau. Yang ketiga, Presiden Amerika Serikat memperlihatkan bahwa Indonesia akan menjadi Venezuela kedua. Ini semua disebabkan karena tumpuan tipu daya dan omong kosong parlente putar balik penguasa Jawa dan Jakarta selama ini tidak bisa lagi dipertahankan. Beta sudah bilang bahwa 70 tahun ini adalah penentuan hukum alam. 70 tahun adalah penentuan hukum alam yang telah ditetapkan. Jadi kalau siapa bersih, siapa benar, siapa baik, haleluya, berkat menyertainya.
Tapi siapa kotor, siapa penipu, siapa pembohong, kejahatan, laknat menjadi bahagiannya. Soekarno dan Soeharto dan sampai dengan Prabowo sekarang ini semuanya memilih laknat buat Indonesia. Ya. Unsur laknat pertama yang mengena dengan Indonesia itulah Republik Maluku Selatan. Anda mau ngomong putar kiri, putar kanan, Anda mau ngomong pintar, mau pergi sampai bikin segala macam analisa mengenai Venezuela ke, Iran ke, Rusia ke, Anda boleh bikin seturut cara berpikirmu. Ya. Tapi jangan Anda lupa, Republik Maluku Selatan itu adalah merupakan titik awal kehancuran Indonesia. Republik Maluku Selatan itu standar berbangsa dan bernegara yang tidak dapat diganggu-gugat. Tapi kenapa engkau menggugatnya? Engkau mengganggunya? Engkau siapa untuk bilang bahwa Republik Maluku Selatan itu makna separatis? Sementara engkau sendiri tidak tahu apa itu Indonesia. Selama ini banyak orang ahli-ahli cendekiawan, profesor-profesor, doktor membicarakan Rusia, membicarakan Iran, membicarakan Amerika, membicarakan semuanya. Ya, lebih-lebih lagi Prabowo membicarakan Palestina. Kita akan berdiri belakang Palestina. Prabowo tidak tahu bahwa ribuan tahun berlalu, ya, ribuan tahun berlalu. Tatkala Nabi Daniel dibuang di Babilonia, dia sudah melihat itu, ya, bahwa ada satu binatang yang di akhir zaman ini dalam bahasa Ibrani disebut dubil. Dubil dalam bahasa Ibrani disebut dubil. Dubil itu, sudah tahu apa binatang itu melambangkan satu bangsa. Dubil itu dalam bahasa Ibrani artinya beruang. Dubil itu artinya beruang. Negara manakah yang disebut beruang? Indonesia sedang memilih untuk menjadi bagian dari beruang. Bahaya. Iran termasuk dalam konsep memilih beruang. Venezuela termasuk dalam konsep memilih beruang. Ya, Indonesia sekarang ini juga termasuk dalam konsep memilih beruang, yang dikenal dengan istilah BRIS. Jadi, saudara-saudara, orang Indonesia yang pintar-pintar, yang jago-jago, yang hebat, yang pintar, yang jago-jago, ingat, ribuan tahun berlalu Nabi Daniel sudah menjelaskan itu. Anda tidak dapat lagi mereka diri. Selain Anda harus menerima kenyataan. Kau bukan Indonesia. Jangan masuk ke orang dalam Indonesia. Kau tidak mau. Karena itu bisa bahaya besar buat kata orang. Ya. Daniel pasal 7 ayat 5 sudah menjelaskan itu. Ya. Dalam bahasa Ibrani disebut dubil. Artinya beruang. Ya, engkau telah memilih untuk menjadi bagian dari beruang itu. Iran bagian dari beruang. Venezuela bagian dari beruang. Bagaimana Indonesia? Ya. Sementara Indonesia itu sendiri sudah salah kaprah. Tidak bisa dijelaskan apa itu Indonesia. Siapa di antara orang ahli-ahli jago-jago di Indonesia, profesor-profesor, doktor-doktor jago di Indonesia bisa menjelaskan tentang apa itu Indonesia? Anda memilih nama yang beta pernah berulang kali bilang, bukan beta pernah, tapi beta telah berulang kali bilang bahwa Indonesia itu bukan nama dari Tuhan, itu nama dari iblis. Ya, Tuhan tidak pernah menciptakan satu bangsa dan semuka bumi ini, satu wilayah dan semuka bumi dengan nama Indonesia. Tidak ada. Ya, itu adalah permainan iblis, setan. Dan siapa yang memilihnya termasuk dalamnya. Dan kalau termasuk dalamnya berarti mau atau tidak mau, ciri khasnya akan menuju kepada konsep dubil.
beta sudah pernah katakan bahwa Indonesia adalah konsep sejuta kejahatan. Dan karena itu, inilah konsepnya, ini ciri-cirinya. Tadi sudah dibilang oleh saudara itu tentang hukum dan undang-undang dan aturan di Indonesia kacau balau. Ya, malah rakyat yang dianiayakan sementara penguasanya tinggal dalam kemewahan seperti di Iran. Nah, akibatnya apa yang jadi sekarang dengan Iran? Akibatnya apa yang jadi sekarang di Venezuela? Itu kondisinya. Begitu juga dengan Rusia. Itu kondisinya. Ya. Nah, perhatikan betul kepada pemerintah Indonesia. Beta tidak perlu cerita orang lain punya soal. Beta hanya tekankan kepada Indonesia. Untuk itu jangan masukkan bangsa Maluku dalam Indonesia karena akan berbahaya buat ketorang. Kepada semua orang Maluku yang sekarang ini duduk dalam jabatan-jabatan penting di Indonesia, dengarlah apa yang beta katakan. Ingat, baca kitab Daniel pasal 7 ayat 5. Bela perlu baca semuanya, dapat tahu bagaimana Daniel sudah menjelaskan semua itu jauh sebelum hal ini terjadi sekarang. Ya. Dia bilang suatu bangsa yang nanti muncul dengan nama Dubil, beruang, yang menentang Israel, tapi semua akan dikalahkan. Ya, dan orang-orang yang bergabung dengan Dubil itu hancur lebur semuanya. Bayangkan itu. Ribuan tahun berlalu, 7 sampai 8 ribu tahun berlalu, Daniel sudah bicarakan itu soal. Nabi luar biasa tuh, sudah bicarakan itu soal. Nah sekarang muncul keadaannya. Untuk itu kepada orang Maluku berhati-hatilah melihat ini soal. Teristimewa kepada Gubernur Maluku, DPRD di Karapajang Ambon, semua mahasiswa di berbagai universitas di Maluku, sadarlah akan hal ini. Jangan sombong menjadi Indonesia. Dan sekarang Indonesia sudah bergabung dalam BRICS. Ya, itu berbahaya sekali. Foto dari Presiden Donald Trump tadi sudah menjelaskan bahwa Indonesia akan menjadi Venezuela kedua. Lalu membantah dengan apa? Anda membantahnya dengan apa? Perkataan itu sampai keluar berarti segala macam analisa sudah dilakukan. Orang sepintar itu tidak akan mungkin mengeluarkan kata-kata sebodoh itu kalau tidak melalui analisa yang tepat. Dia sudah membuat pertimbangan-pertimbangan perhitungan tentang Indonesia itu apa sesungguhnya. Ini pengacau. Ya. Indonesia itulah konsep sejuta kejahatan. Kalau dengan bahasa kampungan itu dibilang bangsa pengacau. Ya. Atau kadrun. Ini kondisinya sekarang. Untuk itu kepada semua anak-anak Maluku di mana saja kalian berada harus mengerti hal ini. Harus tahu hal ini. Jangan termasuk dalam ini kondisi. Kalau Anda boleh hidup senang, tapi ingat, angkat hati buat Tuhan. Bilang buat Tuhan, kata sudah ditipu, Tuhan ampuni kata orang. Cepat bilang, minta ampun dari Tuhan. Ya. Jadi siapa saja yang masuk dalam Indonesia itu tergabung dalam ini kondisi. Binasa semuanya. Teristimewa kepada anak-anak Maluku yang jadi tentara. Hati-hatilah dengan niatmu untuk bela Indonesia. Itu berbahaya. Ya. Sekarang sudah menjadi kenyataan buat internasional, buat dunia, buat di mata Tuhan. Semua sudah lihat. Indonesia sudah bergabung dengan BRICS. Ya. Itu sangat berbahaya. Ribuan tahun berlalu, 7.000, 8.000 tahun berlalu, Nabi Daniel sudah menubuatkannya. Dubil, beruang, bangsa beruang, dan orang-orang yang bergabung dengan beruang itu akan binasa semuanya. Ya. Ini kebenaran yang beta bicarakan. Mau salahkan bagaimana? Pakai alasan apa kau salahkan beta punya pembicaraan?
Indonesia saja kau tidak bisa salahkan, apalagi mau salahkan apa yang kita bicarakan. Indonesia yang adalah salah 1000 kali salah, bahkan 100% salah, tidak dapat kau salahkan. Lalu kebenaran yang kita bicarakan kau salahkan. Presiden Republik Maluku Selatan MRR Sumokil tidak bersalah, kenapa kau salahkan? Kenapa kau menggunakan hukum salah dari negara salah buat salahkan beta punya presiden? Pemerintah Indonesia dalam hal ini kepada Presiden Prabowo Subianto dan kepada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Jaksa Agung, ya, kepada Panglima TNI, kepada Menteri Pertahanan, Kapolri, kalian semua harus sekarang duduk dan membicarakan ini soal alasan apa dan kenapa sampai Presiden Republik Maluku Selatan disalahkan. Kenapa RMS dibilang salah? Asal-asal hukum apa klaim RMS salah? Coba bayangkan itu kata. Atas dasar hukum apakah sampai kalian menyebut RMS itu salah? Indonesia sudah salah, segala yang ada dalam Indonesia itu salah semuanya. Bagaimana kau bilang RMS salah? Sementara kau sendiri adalah salah. Indonesia itu 100% salah. Segala bentuk hukum dan undang-undang aturan apa saja menyangkut Indonesia itu 100% salah. Untuk itu, beta sudah menjadikan Pancasila menjadi Pancasala. Gara-gara Indonesia itu salah. Sehingga bukan lagi Pancasila, tapi Pancasala. 5 kesalahan dalam itu Indonesia. Ya, 5 kesalahan. Kesalahan yang pertama ialah 1. Apa itu Indonesia? Dan dari mana katanya Indonesia itu? Dan kepada siapa Indonesia dimaksudkan? Ya, coba bayangkan. Karena beta buka, beta baca yang tentang 5 kesalahan itu. Dan maksudnya dimaksudkan dengan Pancasala. Tunggu sebentar. Beta baca akan dulu. Nah, Pancasala 1. Apa itu Indonesia? Dan dari mana katanya Indonesia itu? Dan kepada siapa Indonesia dimaksudkan? 2. Indonesia menjadi ada berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. Dan apabila mengabaikannya, maka terjerumuslah semuanya ke dalam 8 hal penting yang membuktikan bahwa Indonesia alias RI dan NKRI itu benar-benar adalah negara palsu, ilegal, unconstitusional, serta skandal kelautan atau negara double standar. Dan pemerintahnya adalah pengkhianat PBB. Perhatikan ini. Ini adalah makna dari Pancasala. 3. Indonesia adalah negara 3 dimensi dan 5 dis. Indonesia adalah negara 3 dimensi dan 5 dis. 4. Petisi dari KNPBI kepada pemerintah kerajaan Belanda untuk memintakan pengakuan terhadap RI sebagai negara merdeka pada tanggal 7 Agustus 1945 di Jakarta. Tapi ditolak. Ya. Petisi. 4 itu petisi. Meminta supaya kalau bisa Belanda akui Indonesia menjadi negara merdeka. Ditolak. Tidak bisa. Yang kelima, tidak ada keadilan selain dari tuduhan-tuduhan palsu yang dilakukan untuk kepentingan penguasa Jawa dan Jakarta sehubungan dengan KUHP 1998 dan Undang-Undang 95 yang asalnya dari Dekret Soekarno pada tanggal 5 Juli 1929 di Jakarta. 5 salah. Yang dikenal dengan istilah Pancasala. Jadi bukan Pancasila. Pancasala. Ya. Siapa suruh kalian menggantikan negara Republik Indonesia Serikat menjadi RI dan NKRI? Kalau kalian ganti, semuanya ganti. Semuanya ganti. Dan pengganti yang hebat itu adalah Pancasala. Ya. Indonesia bukan negara merdeka dan berdaulat. Kepada Presiden Prabowo Subianto dan semua anggota kabinetnya dan parlemennya di Jakarta. Beta mau ingatkan Anda sekalian. Indonesia alias RI dan NKRI bukanlah negara merdeka dan berdaulat. Itu negara palsu. Ilegal, unconstitutional, serta skandal kelautan atau negara double standar. Itu bukan negara merdeka dan berdaulat. Jangan tipu. Ya, beta sudah bilang berulang-ulang kali, berhati-hatilah dan segera mencari ketua untuk bicarakan ini dan kembalikan Republik Maluku Selatan kepada posisinya. Kalau tidak, cilaka besar. Sebentar nanti kalau Indonesia betul-betul mendapat goncangan seperti Venezuela,
Siapa yang membela kalian? Kalian mereka bilang kau punya kedaulatan. Bagaimana kau dapat menunjukkan bahwa kamu orang punya kedaulatan? Indonesia bukan negara merdeka dan berdaulat. Sekali-kali tidak. Itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal atau negara double standar. Jadi jangan tipu rakyat. Ya. Jangan tipu rakyat dengan bilang bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 45. Itu tipu, itu bohong, tidak benar. Ya. Terlebih lagi Indonesia itu pertama-tama untuk mengetahui bahwa Indonesia itu bangsa dan negara harus melalui referendum. Kalau tidak melalui referendum tidak bisa dapat Indonesia. Ya. Referendum tidak pernah ada pada Soekarno dan Hatta dalam proklamasinya. Kedua, sudah dibubarkan. Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno. Mau bicara Indonesia apa? Selama ini kalian semua bicara tumpang tindih semuanya. Profesor ngaur, dokter ngaur. Bicara sejarah ngaur semuanya. Bodoh, goblok semuanya. Tipu daya semuanya. Bodoh. Indonesia di bawah tahun 50 itu Indonesia hilang jalan. Indonesia tidak benar, Indonesia palsu, Indonesia tidak ada. Indonesia 1950 itu Indonesia sudah dibubarkan. Yang ada sekarang ini Indonesia palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelewatan. Itu kondisinya. Untuk itu kepada Fadlizon, Menteri Pendidikan, hei engkau mesti buka mata besar-besaran, buka telinga, dan dengar apa yang beta bilang. Indonesia di tahun 45 itu 0,0,0 dan seterusnya 0 sepanjang jauhnya Jawa itu. Indonesia di tahun 50 itu Indonesia palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelewatan atau negara double standar. Anda mesti tulis ini. Lalu Anda bisa berpikir bagaimana? Kalau Anda cerita Indonesia dengan bolak-balik atau 45 begini, 45 begitu dan begini dan begitu, seperti yang diceritakan oleh Profesor Dr. Asar Gonggong, ya, Dr. Batara Hutagalung, ya, Profesor Dr. Hikmahanto, Profesor Dr. Mahfud MD, ngaur semua, kacau balau semuanya. Profesor Dr. Ibu Konil Hakundini, mantan Jenderal Admiral Sulaiman Ponto, semua bicara Indonesia kaki kepala, ngaur semuanya. Itu menunjukkan kebodohan dan penipuan. Tidak tahu sejarah tapi ngomong. Omong kosong semuanya. Bicara Indonesia tidak tahu Indonesia, tapi bicara Indonesia kan tipu buat anak cucu di masa depan. Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno. Ini harus dipertahankan. Kalau kalian berbicara mengenai makna separatis sekarang, beta tekankan. Indonesia sudah dibubarkan. Ya, mesti diganti. Kalian mesti bikin begitu rupa sampai kata makna separatis yang kalian marah sekarang ini dan menyerang Papua, menyerang Aceh dan segala macam. Kalian juga harus tahu ini. Ya, Indonesia sudah dibubarkan. Kepada Panglima TNI Agus Subianto ke itu. Sadarlah. Indonesia itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelewatan atau negara double standar. Kalau itu adalah RI dan NKRI. Ya. Sudah dibubarkan oleh Soekarno. Tidak ada lagi. Lalu sekarang kalian bicara apa? Yang kalian perjuangkan ini untuk kepentingan Indonesia atau kepentingan Jawa? Ya. Indonesia tidak ada. Jadi kalau kalian perjuangkan sekarang itu adalah kepentingan Jawa. Bagaimana Jawa bisa kuasai Maluku? Ya. Ketua ini kan bangsa Maluku, bukan bangsa Indonesia. Kalau Panglima TNI Agus Subianto bisa buktikan bahwa dia orang Indonesia, bisa atau tidak? Sekarang beta tuntut dari Panglima TNI, Menteri Pertahanan, ya, Kapolri dan semua. Pertama dari TNI dan Polri. Coba tes kalian punya DNA bahwa kamu orang itu Indonesia atau bukan. Kalau bukan jangan bicara Indonesia. Kamu orang itu Jawa. Kamu orang bukan Indonesia. Tidak ada Indonesia di atas buku ini. Ya. Indonesia itu asli dari setan. Jadi kalau kalian bilang kalian itu Indonesia, kalian itu setan semuanya. Dan sebentar nanti hancur lebur. Beta sudah ingatkan kalian jauh-jauh hari. Jangan sampai sebentar kalau terjadi sesuatu, salahkan orang lain atau salahkan Amerika. Amerika tidak bersalah. Amerika atau Eropa tidak bersalah. Yang salah itu pemerintah Indonesia dalam menipu sejarah dan bangsanya sendiri. Ya, ketua ini bangsa Maluku dibilang bangsa Indonesia, bagaimana caranya? Papua itu bangsa Papua, bukan bangsa Indonesia, bagaimana caranya dibilang bangsa Indonesia? Siapa ahli hukum sejarah di Indonesia bisa menjelaskan ini? Siapa? Jangan omong kosong. Selama ini bergaya kekuasaan
ngomong sekarang mau ngomong menakutkan rakyat. Sekarang beta tuntut siapa? Ahli sejarah siapa? Ahli hukum siapa? Profesor siapa? Dokter siapa yang jago-jago di situ? Yang cerita tipu daya selama ini. Ya. Bilang RMS makar separatis, kurang ngajar kau. Berulang kali beta sudah katakan, kalau Soekarno tidak bubarkan Indonesia, tidak ada terjadinya proklamasi Republik Maluku Selatan. Hei, engkau manusia-manusia goblok, tolol. Engkau presiden goblok. Engkau Mahkamah Agung goblok. Ya. Engkau Panglima TNI dan Polri goblok. Kalau Soekarno tidak bubarkan Indonesia, tidak terjadi proklamasi Republik Maluku Selatan. Itu titik dan standar dari perjuangan Republik Maluku Selatan. Ya, kita waktu itu kan sudah menjadi warga Indonesia Timur dalam kesatuannya Republik Indonesia Serikat. Itu. Tapi karena Soekarno sudah bubarkan, apa ada lagi? Ya, jadi kita mesti ikut Soekarno punya kebodohan dan kejahatan. Enak aja. Nah, sekarang beta mintakan kepada Presiden Prabowo, sadarlah akan hal ini. Dan cepat sadar. Kalau tidak sadar, ingat apa yang beta sudah katakan. Kebinasaan dan kecelakaan akan melanda Anda semuanya. Dari beta, Bung Anies Nusa, pemimpin tertinggi dari Badan Pertahanan Kedaulatan Republik Maluku Selatan. Dan untuk itu, sekali lagi beta ingatkan kepada Gubernur Maluku, Kapolda Maluku, Pangdam Amanal Patimura, semua jaksa-jaksa dan hakim di Ambon, ya, di Maluku sekarang semuanya. Kepada mahasiswa, teristimewa kepada DPRD semuanya, sadarlah. Indonesia itu bukan negaramu. Indonesia itu bukan bangsamu. Republik Maluku Selatan itu bangsa dan negaramu yang sah dan benar. Ya, jangan mau tipu ketorang. Jangan tipu ketorang dengan istilah-istilah intimidasi lalu bikin tahu ketorang. Sekarang waktunya ketemu Kuloko. Panggil kamu orang punya ahli sejarah, ahli hukum datang kemari ketemu Kuloko. Supaya dapat lihat di mata dunia bahwa siapa berdiri dalam kebenaran dan siapa yang tipu daya dan omong kosong. Ya. Lihat peristiwa Iran, lihat peristiwa Venezuela. Indonesia sama saja dengan itu, sama. Semoga hal ini mengingatkan pemerintah Indonesia supaya sadar dan berhenti dan stop dari segala tipu daya dan kebohongan. Panggil, mari, cari ketorang dan berbicara ketorang, mau kembalikan Republik Maluku Selatan, harus kembalikan. Tidak bisa tidak. Harus dikembalikan. Karena itu negara kami, bukan Indonesia. Indonesia bukan negara. Indonesia bukan bangsa, Indonesia bukan negara. Ini kalau muncul pengadilan internasional bagaimana? Siapa malu? Lari terbirit-birit semuanya. Ingatan, lautan sudah menuntut dia punya hak kepada Jakarta. Karena Jakarta itu adalah sumber segala kejahatan. Ya, Jakarta itu adalah sumber kejahatan yang ada di Istana Merdeka itu Istana Merdeka itu namanya Istana Merdeka. Dan kemerdekaannya itu berlaku pada tanggal 27 Desember 49, bukan 17 Agustus. Ya. Kalau bilang 17 Agustus berarti Pekasan Timur nomor 56. Tapi kalau bilang Istana Merdeka itu 27 Desember 49. Dan artinya RIS. Dan kalau kalian gantikan itu menjadi negeri ilegal. Dari beta, Bung Anies Nusa. Dan terimalah salam kebangsaan kami. Mena Muria. God bless RMS.